pagi. Enggak, selamat siang. Oh iya, ini udah selamat siang ya. Oke. Nah, kali ini bersama kembali lagi dengan podcast PGSD dengan studi wacana PGSD. Nah, kali ini kita akan bersama teman-teman saya yang ada di sini membahas mengenai salah satu program pemerintah, program MBKM yang satunya itu pertukaran mahasiswa merdeka PMM. Oke, nah di sini saya ada teman saya yaitu bukan Elsa, yaitu Ana. Oke, dan kita bersama dengan siapa? Jen. Oke, nah Jen ini adalah narasumber kita yang kita akan ngobrol santai, ngobrol asik dengan dia mengenai pertukaran mahasiswa merdeka. Iya apa enggak? Ya. Oke, nah Selamat datang Kakak Zen Ya. di ini podcast PGSD UMK Universitas Mulia Kudus di studi wacana pendidikan guru sekolah dasar. Selamat datang di sini. welcome to PGSD. PGSD. Ya seperti inilah Ya. keadaannya podcast PGSD kita. Oke Kak, ini kita langsung saja. Nah, sebelum mengenal jauh Jen itu siapa, spoiler aja ya. Dia itu bukan dari Pulau Jawa. Jadi kita benar-benar mengulik semua ya dari Iya. dia. Oke. Silakan Kak Jen, kita berkenalan terlebih dahulu bersama sobat PGSD yang ada di rumah. Halo teman-teman, perkenalkan saya Wulan Jane Ardita, biasa dipanggil Jen dari program studi pendidikan seni tari STKIP PGRI Banjarmasin. Oke. Iya. Banjarmasin ya Ya. Kak. Iya. Oke, Banjarmasin itu di mana ya? Di Kalimantan Selatan. Jauh sekali. Hanya beda pulau, kita pulau di atasnya Jawa, oke. Nah, Kak, tadi kan di perkenalan kakak sudah bilang kalau dari pendidikan tari. Nah, gimana awal mula kakak bisa ikut pertukaran mahasiswa merdeka dan ditempatkan di UMK sendiri, itu gimana? Awalnya itu program pertukaran mahasiswa itu dia bukan untuk program pertukaran antar prodi. Ya. Jadi ibaratnya nanti kita belum tahu nih bakalan ditempatkan di universitas mana, terus prodinya mana. Iya, masih kayak nanti langsung ditentuin sama sistem gitu. Jadi misalnya aku seni tari, Ya. bisa aja aku langsung ke kedokteran atau universitas lain gitu. Bagus. Kalau kedokteran Mungkin melenceng jauh Iya. ya. Mungkin dari Oke. sistemnya juga di situ udah udah di program yang Iya. sejalur, sejalur gitu. Kan masih ada pendidikannya. Iya. Oke. Nah, Kak, kan di Universitas Mulia Kudus ini sebelumnya udah tahu apa belum sih kalau ada Universitas Mulia Kudus di Jawa itu? Enggak. Jujur ya? Iya, jujur ini enggak. Oke. Enggak. Belum tahu sama sekali. Kalau misalnya memang kalau misalnya daerah Semarang kan, Iya. kalau aku tahunya Semarang, Jepara, Pati gitu. Kalau daerah-daerah sini, jadi nggak tahu Kudus ya. Pernah dengar, cuman kayak di mana ya Kudus itu gitu. Universitasnya apa gitu. Ternyata pas udah kemarin dikasih announcement sama program PMM itu dikasih tahu kalau kamu lolos di Universitas Mulia Kudus katanya gitu. Lalu langsung deh kita searching Universitas Mulia Kudus itu gimana ya. Terus universitasnya gimana gitu. Nah awalnya kok bisa ikut, kenapa tertarik dengan PMM itu loh? Pertama, kenapa aku tertarik ya? Mungkin karena aku orangnya suka keluar, maksudnya aku suka hal-hal yang baru ya, suka traveling gitu ya. Iya, jadi itu pertama. Habis itu kalau misalnya kita ikut program ini kayak memberikan kita peluang untuk kenal orang baru, kenal lebih dalam gimana sih ternyata kayak misalnya ke Kudus nih, gimana sih Kudus itu sebenarnya gitu. Kalau misalnya aku nggak ikut program ini, mungkin aja aku nggak pernah ke Kudus ya, nggak tahu Kudus gimana gitu. Oke. Iya. Nah, pertama kali ke Kudus ini kan baru pertama. Iya. Dan baru tahu kalau ada kota Kudus ya. Heeh. Dan ada Universitas Mulia Kudus juga. Iya. Nah, pertama kali first impression di Universitas Mulia Kudus itu seperti apa? Terlebihnya ke prodi PGSD. Nah, first impressionnya itu pertama datang kan disambut sama pihak PIC sama dosen modul Nusantara.
itu sebelumnya kan kita nggak pernah ketemu, cuman kayak daring-daring gitu perkuliahan. Kalau dari situ sih ngelihatnya sih baik, ramah gimana. Pas datang, wah ternyata welcome sekali orangnya. Terus abis itu orang-orang sini, masyarakat sini juga kayak ramah gitu. Terus untuk prodi, karena kemarin ada beberapa dosen prodi itu mengampu mata kuliah, yaitu ramah sekali. Terus abis itu nggak nyangka ya udah friendly, ramah. Terus abis itu pas datang ke sini ternyata dosen-dosen bahkan kak prodinya itu muda-muda gitu, luar biasa sih. Iya. Muda seperti kita ya. Udah Udah berapa lama Kak Zen ini di Kudus? hampir seminggu, besok seminggu. Ya. Udah kemana aja Iya, Kak? iya. Bisa cerita di Kudus pengalamannya selama 1 minggu itu. Selama 1 minggu kemarin untuk keluar baru ke Museum Kretek sama makan soto di Simpang Soto Kudus. Ya, Soto Kudus di Simpang 7 Kudus ya. Masih ada waktu banyak sih, nanti kita Iya. jalan-jalan Jalan-jalan bisa Kita ya, keliling-keliling lah ya, keliling-keliling Kudus Nah, biar tahu. tadi kan sudah mencicipi kuliner Kudus, yaitu soto Kudus. Di Kalimantan sendiri kan ada soto Banjar. Iya. Nah, bedanya itu apa kalau dari cita rasa di Dimaja? Kalau di aku cita rasanya itu beda. Pertama kan kalau soto Kudus itu khasnya dia memang pakai daging kerbau. Nah, habis itu kalau aku kan soto Banjar itu pakai ayam. Nah, habis itu untuk isiannya itu kalau di soto Banjar itu dia pakai toge, cuman itu kayak option aja. Jadi kalau di soto Banjar itu isinya bisa pakai lontong, bisa pakai nasi. Habis itu ada kentang, ada wortel, ada ayam, suiran ayam, telur gitu-gitu. Nah, kalau di sini kan agak beda ya. Ya, Kalau kita Oke. nyicipin Banjar ya. Ayo, ya, cuma diceritain sama Iya, Kak Jen gimana iya. itu soto Banjar ya. Kalau di Kudus kan wajib nasi ya. Iya. Oke, kita kembali lagi ke PGSD Kak. Ya, Nah, PGSD. kan ini sudah beberapa kali pertemuan, sudah ikut di pembelajaran di PGSD. Iya. Nah, yang kakak ikut pembelajarannya itu yang sistemnya offline atau online atau gimana? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya. Jadi offline ada yang online ya. Iya. Nah, terus ini kan udah ada beberapa dosen yang melakukan pembelajaran dengan PTM, pertemuan tatap muka meskipun terbatas. Nah, dari Kak Jen sendiri sudah pernah mengikuti PTM apa belum? Selama di UMK ini? Kemarin udah ikut satu. Oh, satu. Iya. Kalau boleh tahu matkul apa Kak? Mata kuliah apa itu? Itu mata kuliah KBI semester 3. Cuman ikut masuk aja sih biar tahu kelasnya gimana gitu. Oke, kalau teman-teman. sebenarnya ini Kak Zen semesternya Iya. kalau di sana semester Iya. berapa? Semester 5. Oh iya, Kak Zennya di semester 5. Oke. Terus Tapi untuk di sini iya, ada yang dia ikut. ada ikut yang semester 3 mata kuliahnya. Lalu Kak Jen ini sendiri ada temennya nggak sih yang dari kampus induknya apa tadi Sticky? Iya. Yaitu ada yang di UMK juga atau Kak Jen sendiri ini? Cuman sendiri yang di UMK. Oke, sendirian ya, nggak lupa sendiri itu Ya. strong. Untuk mata kuliah yang di sini Kak Zen ikut apa aja? Di sini itu ada perencanaan lembaga, habis itu ada estetika seni, pakem seni budaya dan prakarya, sama satunya itu peran serta masyarakat. Sama ada mata kuliah wajib di program PMM itu modul Nusantara, ya gitu. Oh, berarti ikut 5 ya Kak ya yang di sini. Mm-mm. Terus yang kuliahnya di sana gimana Kak ini? Ya, Kamu masih ikutnya berjalan atau atau berjalan atau full gimana? ikut yang di UMK Iya. Kalau kuliah di sana itu masih berjalan, tapi kalau kan di sana ada mereka punya PTM juga kan. Kalau misalnya ini karena praktek itu dikasih tugas tambahan aja sih gitu. Maksudnya tugas pengganti. Gitu. Oh, jadi yang di sana yang di kampus induk kakak itu full online ya? Bisa dibilang kayak gitu ya? Enggak, jadi kan mereka di sana punya mata kuliah praktek juga. Kalau praktek itu tetap tatap muka. Ya. Nggak yang saat ini yang kakak ikuti? Jadi Iya. Kak Zen ikutnya dia online karena Iya, dia bisa. sama di sini. Iya, betul. Oke. Nah Kak, ini kan sudah beberapa kali pertemuan di pembelajaran di PGSD. Kak Jen sendiri sudah sedikit banyak kenal dengan dosen-dosen PGSD sendiri apa belum ya? Kenalnya sama dosen-dosen yang ngampu, sama ada mungkin 1 atau 2 orang dosen yang ada di prodi pas pertemuan kemarin.
Siapa aja itu Kak, boleh Iya. sebutkan siapa aja Mungkin- dikenalin sama Kak Zen. Iya, sobat-sobat PGSD mungkin ada yang satu kelas dengan Kak Zen, bisa kita saling sapa ya. Iya. Kalau untuk di kelasnya itu dosennya itu ada Ibu Eti, Jadi ya. Ibu Puah, Wah, Bapak Gunawan, sama satu lagi Pak Fajri. Terus abis itu ya pas waktu di ke prodi kemarin itu ketemu sama Pak Erik sama Iya. sama Ibu siapa gitu lagi dua orang, lupa namanya. Pak Erik, ya. Iya. nah kan sudah mengikuti pembelajaran di PGSD UMK dan mengikuti pembelajaran di kampusnya kakak. Nah kakak itu merasakan suatu perbedaan nggak sih di pembelajaran di UMK ini sama di kampusnya kakak? Perbedaan. Ya. Untuk pembelajarannya sih kurang lebih sama ya, kayak kita sistemnya menggunakan misalnya daring menggunakan Zoom, Meet gitu, sama mungkin setiap guru ya maksudnya setiap dosen itu punya cara pembelajaran yang beda-beda itu sih, jadi nggak bisa disamain juga gitu. Habis itu karena aku mata kuliahnya praktek mayoritas, itu pembelajarannya ya bertemu langsung gitu. Lebih intens. Kalau di sini kan udah seminggu Kak Zen udah dapet teman banyak ya. Iya. Iya, Teman online, Teman yang langsung Iya. ketemu itu respon mereka terhadap Kak Zen itu gimana? Pas pertama kali tahu oh, ini dari sini gini gitu. Saya Iya. ceritain. Pas pertama ya kan kemarin aku kenanya yang deketnya itu sama anak semester 3 kelas A. Itu mereka pas online itu suka kayak minta save ya gitu. Abis itu kayak suka nanya-nanya. Pas ketika aku kesini, aku tuh cuma deket sama satu orang yang maksudnya sering ngobrol di chat gitu. Nah abis itu ketika dia kan aku nggak ngerti loh UMK ini ruangannya di mana, fakultasnya yang mana gitu. Abis itu diajakin ini loh UMK Targetnya nanti, iya. Iya, Habis iya, itu iya. ternyata teman-temannya itu namanya Galih ya. Teman-temannya Galih itu pengen tahu juga mana sih Mbak Jen udah dateng ya katanya gitu. Langsung kayak pokoknya pas ketemu juga langsung kayak welcome banget. Ayolah jalan-jalan gini-gini gitu ya, biasa. Ya gitu sih. Orang-orangnya baik-baik. Iya. Ya gimana sih perasaan kamu ikut PMM ini terus datang ke sini kayak Ya, kamu kan jauh jadi ya dari jauh dari Kalimantan, Kalimantan ke sini banyak. gitu. Dibuang ke sini, bukan dibuang, ditempatkan Ditempatkan di Jawa, iya. Kudus gitu. Senang sih, senang. Abis itu bisa ya kenal lagi sama orang-orang yang baru gitu. Dengan background yang Mm-mm. berbeda. Iya. Terus rata-rata kan orang sini kan ngobrolnya Jawa. Iya, gitu iya, kan. Jawa. Terus teman-temanku juga yang tadi ku ceritain itu mereka untuk bahasa Indonesia yang nggak terlalu pasti, sedangkan aku juga nggak terlalu ngerti bahasa Jawa gitu. Jadi kadang kita bingung. ini belajar bahasa Jawa dikit-dikit. nggak Iya apa-apa iya, lah ya. bisa lah bisa. Nah penyesuaian Kak Zen dari tadi dari Banjarmasin ke Kudus, penyesuaian hidupnya terus perkuliahannya gimana itu Kak? Ya gaya hidup di Banjarmasin sama sini kan umumnya beda. Iya, Beda. iya. Nah menyesuaikannya Ya baru seminggu sudah merasakan apa ini. Nggak terlalu ini sih, nggak terlalu Ada perbedaan? Iya, karena mungkin ya aku kan orangnya udah pernah keluar gitu, jadi udah ngerti loh kalau lingkungan baru tuh bakal gini. Paling lebih shock ke harga makanan sih. Oh, gitu. Gila di sini Jadi, murah-murah. So kulturnya ke harga kuliner ya. Iya, Kalau di cuma- sana gimana? Lumayan pricey untuk makanan. Oke, Iya. jadi di sini borong makanan. Sama ini kalau makanan kok di sini nasi atau lauk itu pasti banyak. Kok di sana ibaratnya 10.000 itu belum tentu sebanyak di sini. Oh, Iya. Mantap. Gitu sih. Mantap. Jawa. Terus- Oke, kalau di ini di PGSD sendiri kan ada 2 mahasiswa yang ikut Iya. PMM yang ditempatkan di PGSD. Yang satunya itu Kak Jen sama siapa ya? April. April. Tapi kali ini April belum ada kesempatan Iya. karena ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan, makanya mungkin nggak bisa lain kali join ke bisa sini. Iya. ya. Oke, dari sisi pandang Kak Jen nggak apa-apa lah. Nanti sama April ya. Iya, nanti. April di lain kesempatan kita join lagi. Siap. Nah, terus ini Kak, ini ada beberapa pertanyaan. Nanti kamu jawab dengan cepat ya. Aduh. Siap? Oke, kamu dulu Kak. Lulus cepat apa nikah cepat? Lulus cepat.
Oke, lulus cepat. Oke, lanjut, Yang Kak. kedua ya, kamu kan sudah mengicipi kuliner beberapa kuliner di Kudus. Soto Banjar atau soto Kudus? Soto Banjar. Oke, soto Banjar. Terus ini Ya. kamu nilainya bagus tapi kupu-kupu atau kuliah pulang atau nilai jelek tapi kamu ikut organisasi aktif gitu. Kura-kura atau kupu-kupu? Ya. Ayo. Bingung ya? Deng deng deng. Yang pertama. Kupu-kupu, Nilai kuliah jelek pulang. tapi kuliah Oke. pulang. Yang terakhir ini, kuliah online atau kuliah offline? Tentu saja kuliah offline. Kuliah offline, oke nggak Kuliah apa-apa. offline. Terus Ya. ini Kak Jen kan udah targetnya ikut PMM ini berapa bulan sih? Sebenarnya kan 1 semester, Ya. karena kemarin itu udah setengah daring, ya sudah. Ya, daring. Iya, karena kemarin setengah daring kan kita pembelajaran sampai Januari maaf. Januari. Jadi ya sisa waktunya itu aja yang bisa digunakan Jadi untuk on. Kak Jen di Kudus Offline. hanya sampai Januari. Waduh. Oh ya Kak, tadi ada yang ketinggalan ini satu. Iya. Padahal ini poin pentingnya loh. Oke, Ini apa, Kak, mau itu? nanya tentang yang di sini itu berapa SKS Kak kuliahnya yang di convert itu? Oh, Sama SKS fullnya berapa? sebenarnya kalau untuk program MBKM maksudnya itu PMM, Iya. itu dia dikasih 20 SKS untuk dikonversikan. iya untuk dikonversikan. Nah, habis itu sisanya baru deh dari mata kuliah, maksudnya dari kampus asal gitu. Soalnya kan setiap universitas punya batas sendiri ya, ada yang 24 SKS, ada yang 22 SKS aja gitu maksimalnya gitu. Oh iya. Kalau di sini ambilnya 10, terus 10-nya untuk mitra, sisanya itu di kampus asal. Iya. Terus untuk ini nambah informasi buat teman-teman Iya, sobat sahabat PGSD sobat di PGSD semua rumah. di rumah, gimana sih Kak caranya daftar itu PMM itu? Pertama cari-cari informasi di universitasnya, pasti biasanya ada sosialisasi, apalagi kampusnya ini udah termasuk di kampus Merdeka. Iya. Nah, habis itu kalau misalnya nggak nemu, nggak ada pemberitahuan apapun, ya coba-coba searching di website, cari kampus Merdeka. Nanti di sana ada pilihannya, atau juga bisa buka IG-nya kampus Merdeka. Itu dia punya program, ada pertukaran mahasiswa, Iya, habis itu ada kampus mengajar, ya pokoknya banyak lah, magang apa segala macam itu masih banyak. Dan difasilitasi sama pemerintah juga tentunya gitu. Habis itu ketika kalian udah daftar di website, nanti kalian isi berkas. Nah, udah isi berkas, baru deh tinggal tunggu announcement nanti kamu diterima atau enggak. Terus lolos diletakkan, maksudnya di ininya di mana, ditaruhnya di mana gitu. Berarti seleksinya itu cuma seleksi berkas saja ya Kak? Iya, seleksi berkas. Nggak ada tes tertulis atau tes Nggak. wawancara nggak ada? Kalau untuk PMM ya, PMM Iya, itu nggak ada. PMM. Jadi sangat menarik untuk diikuti sobat-sobat PGSD di rumah. Ya. Lumayan. Lumayan bisa. Dapat kenalan Iya, baru. dapat kenalan Iya, baru, baru. bisa kulineran, Kulineran, habis itu kenal apa? budaya baru. Budaya baru, habis itu Jalan-jalan. wisata ya. Oke. Kapan lagi dibayarin gitu Iya. kan? Jalan-jalan Tanpa kita dibayarin. mengeluarkan Oh. spesial apapun ya. Iya, tergantung kalau kita, kecuali ya kalau misalnya kita punya mau belanja apa Iya, segala macam itu ya itu di tergantung luar. pribadinya. Heeh. Nah Oke. itu tadi kan sukanya Kak, sukanya ikut PMM. Sekarang dukanya. Jangan dulu kan ini baru beberapa. Oh baru beberapa hari ya. Iya, belum. Mungkin nanti Oke, ya. Kak. nanti Iya. kita pas pas udah akhir pas akhir kita pas buat perpisahan podcast ya lagi. betul itu Oke. tadi. Iya. Ini baru angkatan pertama berarti ya Kak? Iya, angkatan pertama. PMM. Jadi masih ada kesempatan di semester berikutnya untuk ikut Wih, program wih. ini. Pasti ada dibuka. Karena ini baru percobaan. Minimal maksimal semesternya itu semester berapa Kak? Gimana? Maksimal itu ikut PMM. itu bisa dicari di website Di nanti website-nya untuk nanti ya. teman-teman Oh, sobat iya. PGSD yang Sobat PGSD. ingin tertarik mengikuti kayak Kak Jen. Sebenarnya bisa aja sih. Iya. Bisa aja. Kayak kemarin semester 3, semester 5, semester 7. Nanti mungkin semester 2, semester Iya. Semester genap ya. Pokoknya. Iya. Oke, yang angkatan kedua bakal ada. Bakal aja. Terus ya, cukup untuk closing mungkin Kak Jen bisa Iya. kasih motivasi atau Quotes gimana of the buat day ya, dari Kak betul. Jen. Dari Kak Jen buat Langsung sobat dari PGSD. Banjar ini ya. Oke. Kalau quotes sih kayaknya apa ya? Tak mikir dulu. Oke, ting ting ting.
Yang Gini, selintas aja, sepemikiran kakak aja. kalau kita mau pasti kita bisa. Oke, kalau kita mau pasti bisa. Oke. I want it, I get it. Wah, bagus banget dari Kak Jen ini. Oke, untuk sobat PGSD yang di rumah yang sedang menonton podcast kita, kalau kalian kebetulan bersama perkuliahan kalian ada Kak Jen, kita saling kontak-kontakan aja. Tidak usah malu ya. Iya. Oke. Terima kasih Kak Jen sudah berada di podcast kita di Ya, studio Wacana Terima ini. kasih sudah meluangkan waktunya Iya. di sini. Kita sudah Sama-sama. ngobrol-ngobrol asik. Kita ngobrol lagi lebih intens nanti ya di luar, Yes, oke? yes. Oke. Mungkin kalau teman atau sobat-sobat Iya, PGSD ini ingin berkenalan lebih lanjut atau ingin tanya-tanya tentang PMM ini bisa kontak Kak Zen di IG-nya apa Kak? Oke. Zen.ditau. Ya, Oke, nanti dicari aja ya, dicari aja atau di nanti kita kontak Instagramnya. dengan tim podcast. Ya, tim podcast yang PGSD. kemarin narasumbernya PNM itu siapa ya? Iya. Itu ya, oke. Bisa. Silakan, Oke. Kak. Sudah itu saja Iya. cukup. Terima kasih sobat PGSD yang sudah menonton podcast kami. Cukup itu saja. Kita langsung aja berpamitan dengan sobat PGSD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.